Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Terima kasih sudah mengklik video saya gitu kan. Dan terima kasih sudah kembali lagi gitu kan untuk menonton video-video saya gitu kan. Untuk yang masih setia gitu kan nonton video saya. Ya tanpa banyak basa-basi ya, mari kita langsung saja ke videonya gitu ya. Check it out. Mang, udah dengar berita heboh belum? Di Pati, Jawa Tengah, kemarin itu demo besar-besaran. Itu untuk menuntut bupatinya untuk mundur dari jabatannya. Tapi anehnya itu bupati nggak mau mundur. Jadi bupatinya menolak mundur, padahal kan udah di demo gede-gedean itu, Mang Iwan. Iya, dia kekeh nggak mau mundur. Katanya karena dia dipilih oleh rakyat, jadi tidak bisa dilengserkan Atau gitu. mungkin gini, Mang Iwan, kenapa dia nggak mau mundur? Kenapa tuh kalau kata Mama? Dia nggak punya kaca spion. Apapun nih. Tapi untungnya kebijakan-kebijakan KDM di demo, tapi nggak segede gitu ya demonya ya, Mang ya. Jangan bandingin gubernur sama bupati atuh. Bukan bandingin gubernur sama bupati, ini mah soal kepemimpinan. Kan KDM juga pernah jadi bupati atau Mang. Emang Mamang lupa apa? Ya kalau mau head to head, dibandingin bupati Pati sama KDM, kalah KDM atuh, Mang Iwan. Sembarangan. Kalau ngomong kalah lebah mananya isi Mama. Mang Iwan ingat nggak yang kemarin saya bilang? Cuma satu orang yang bisa bikin KDM mundur. Tahu kan siapa? Oh, yang tukang parkir. Nah, sekarang Pati-Pati udah 100.000 orang yang demo masih belum mau mundur. Itu bandingin 1 sama 100.000. KDF mundur, dia mah nggak mau mundur. Serah Mamang. Kenapa? Nah, soal keberanian juga, Kenapa keberanian? KDM berani mengeluarkan kebijakan walaupun ditentang oleh sebagian elit politik, ya lah, sebagian masyarakat tetap KDM berani mengeluarkan kebijakan. Nah, Bupati-Pati lebih berani, Mang Iwan. Lebih berani gimana, Mang? Dia berani menaikkan pajak 250%, ya, walaupun ditolak seluruh warganya. Begitu berani. Apa nggak berani kayak gitu? Gila, tahu bukan berani, tapi maksain. Nah, yang terakhir nih, Mang Iwan. Apa coba yang terakhir? Ya, KDM di survei kepuasan warga atas kinerjanya itu dapat 94,5%. Nah, sisanya 5,5% tidak puas. Artinya belum bisa kompak nih masyarakat Jawa Barat. Tapi lihat di Pati. Bupati-Pati sudah berhasil membuat masyarakatnya kompak. Kompak ngapain? Kompak untuk melengsarkan dia dari bupati. Kompak naon? Kompak yang pada nyuruh dia turun itu mau banget. Ya terlepas itu untuk melengsarkan dia dari bupati, yang terpenting kan dia sudah berhasil bikin warganya kompak. Naon? Iya kan? Tengok lah. Kalah kan? KDM. Serah Mamang aja. Ya betul juga ya guys ya. KDM juga pernah menjadi seorang bupati gitu ya. Pernah menjadi pemimpin dengan jabatan bupati gitu. Dan kalau dibandingkan ya kalau untuk sekarang ya justru justru jelas beda jauh karena jabatannya aja sekarang KDM gubernur, sedangkan bupati-pati yaitu Sudewo masih menjadi bupati belum menjadi gubernur. Cuma kan yang dibandingkan sama si Mang Uday ini dengan Mang Iwan gitu ya, kameramennya Mang Uday, apa yang dibanding itu soal kepemimpinannya gitu guys. Nah ya kita bisa nilai sendiri lah gitu ya kepemimpinan KDM dengan Bupati Pati ini ya dengan Pak Sudewo ini gitu. Ya tulis di kolom komentar kalian lebih pilih Bupati Pati atau KDM gitu ya. Ya saya yakin pasti banyak ke KDM sih. Walaupun ibaratnya penyinyir KDM juga kalau misalkan disuruh pilih antara Bupati Pati sama KDM pasti lebih milih KDM juga, saya yakin tuh. Kemarin angle-nya dari Kang Deddy, dia tidak menolak dikatakan pencitraan. Dia tidak membangun sebuah argumen. Enggak. Dia malah bilang gini, enggak apa-apa saya bilang pencitraan. Kenapa? Dengan saya melakukan pencitraan seperti ini, saya itu bisa menjawab kalau ada fitnah tentang saya. Kang Deddy mengharuskan vasektomi katanya kan. Loh, itu salah. Tonton video saya yang durasinya 1 jam pidato. Karena saya punya konten, saya bisa membuktikan bahwa itu salah. Coba kalau saya nggak konten, terus ada berita miring, kita nggak bisa klarifikasi karena nggak punya fakta. Ada dokumentasinya Nah, ya? artinya di situ saya lihat, pejabat harus konten ternyata.
supaya nggak bisa difitnah, atau dia punya bukti klarifikasinya. Nah, sejauh ini cara dia untuk menjawab gini Mas, dia itu kayak semacam, kalau belajar dulu kan saya pernah belajar silat. Jadi semacam kayak dipukul itu tidak langsung ditangkis tapi diikuti terus dibalik. Jadi dia ketika ditanya kamu pencitraan nih, oh iya, dia kan tidak menolak, tapi dia bilang tapi saya dengan pencitraan ini saya bisa menghemat budget untuk media, gitu loh. Bagus banget, bagus banget. Dan yang menarik dari Kang Deddy ini hebatnya, dia itu sosok sebagai orang yang didukung banget oleh budaya gitu loh. Jadi sampai orang-orang Jawa Barat bilang pokoknya saya di belakangnya Bapak Aing. Jadi Kang Deddy tidak hanya dilihat sebagai seorang pejabat politik, tapi tokoh budaya loh Mas. Keren loh itu, keren banget. Dengan dia simboliknya pakai udeng-udeng, ini sosok yang beda. Itu kalau semua kepala desa gitu ya, yang berkesadaran gitu ya, terus kemudian meniru polanya gitu kan, bikin inisiasi gerakan yang sekiranya ya membanggakan desanya masing-masing, daerahnya masing-masing. Wah itu bagus banget. Oke, misalnya kayak ini sekarang yang lagi booming kan Kades Suhu. Ya kan? Kades Suhu. Kan dia benar-benar membangun desanya kan pakai uangnya pribadi segala macam, dan konten juga gitu kan. Kayaknya itu bisa jadi terobosan pemimpin-pemimpin politik ya, mulai dari atas sampai bawah gitu kan. Makanya saya bahkan kalau disuruh misalkan katakanlah berdoa, itu tidak pengen presiden seperti KDM. Pengennya seluruh kepala daerah seperti KDM. Iya, karena percuma Mas, mau presidennya KDM. Betul sih Mas. Tapi kepala daerahnya nggak ada satupun yang kayak dia. Lihat, sekarang katakanlah KDM bahkan tuh lebih populer dibanding presiden Mas sekarang itu. Iya betul. Bahkan diperbutkan antar daerah. Boleh nggak tukar dengan kepala daerah saya loh? Keren loh. Nah, maksud saya bayangin kalau semua gubernur seperti beliau, ngonten semua dengan adatnya masing-masing. Iya ya Mas ya. Justru itu persoalannya adalah kita itu punya presiden hebat, kepala daerahnya nggak hebat. Loh kan pembangunan di bawah Mas. Iya, yang dikatakan si Abang ini semuanya betul gitu ya. Dan apa namanya, menggunakan data juga. Ini juga bukan kritikan tentang KDM ya, namanya juga memuji gitu ya. Dan memuji bukan berarti beliau buzzer KDM gitu. Justru di sini saya bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Abang ini approve gitu ya. Fakta gitu, realita gitu. Ya kan sudah dirasakan sendiri oleh masyarakat gitu. Dan tentang vasektomi tadi ya, Kang Deddy Mulyadi juga pernah kan dituduh bahwa ini katanya KDM ini mengharuskan vasektomi loh. KDM langsung menjawab kan, itu fitnah katanya. Tonton aja video saya. Di situ ada pidato saya tidak mengucapkan bahwa vasektomi itu harus gitu. Nah kan, itu salah satu keunggulan dari berkonten ya. Dan apa yang dibilang Abang ini ada benarnya juga. Kita nggak perlu presiden kayak KDM. Kenapa nggak perlu? Yang kita perlukan seluruh pemimpin pejabat di Indonesia ini seperti KDM. Kalau misalkan sekarang KDM jadi presiden atau nanti gitu ya KDM jadi presiden, tapi kepala daerahnya masih sama kayak sekarang ini gitu ya, masih banyak yang kritis sama kebijakan KDM gitu kan. Ya kritis boleh, maksud saya masih banyak yang menentang kebijakan KDM gitu kan, tanpa disiasat dulu kebijakannya seperti apa dan efek positifnya seperti apa gitu kan. Nah susah lah, ibaratnya KDM itu malah jadi pemimpin satu-satunya gitu di Indonesia gitu kan, yang dipercaya masyarakat. Kalau misalkan semua orang dipercaya masyarakat, semua pejabat dipercaya masyarakat gitu kan, memiliki karakteristik yang sama dengan KDM dari cara memimpinnya, tapi menggunakan budaya daerahnya masing-masing, itu kan keren gitu. Dan saya nggak sekali dua kali menemukan komen di video TikTok tentang Kang Deddy Mulyadi, ada aja gitu yang komennya kayak tangkap Kang Deddy Mulyadi itu kan, jadikan gubernur Jawa Timur, tangkap Kang Deddy Mulyadi itu kan, jadikan gubernur Jawa Tengah, itu kan diperebutkan gitu, yang berarti masyarakat ini ingin pemimpin seperti KDM gitu ya. Jadi ya kita berdoa aja semoga semua pejabat di Indonesia ini bisa seperti KDM, bisa mencontoh hal positif dari KDM gitu ya. Guys, KDM makin halu aja. Tiba-tiba mencuat ide di otaknya akan membangun Tugu Kujang di Bogor setinggi Monas. Gila nggak tuh? Mohon maaf Kang Deddy, di saat seluruh negeri sedang melakukan efisiensi, kok bisa-bisanya Anda terfikir untuk menghambur-hamburkan uang? Ambisi ini mengingatkan kita dengan kisah Fir'aun yang memerintahkan Haman untuk membangun sebuah menara yang menjulang ke langit demi mengabadikan arogansinya. Dalam surat Al-Qasas ayat 34, Fir'aun berkata kepada Haman, bangunkan aku sebuah menara agar aku bisa naik ke langit dan melihat Tuhannya Musa. Saudara-saudara, menara itu bukan sekedar bangunan, melainkan simbol kesombongan untuk menantang Tuhan. Kita lantas bertanya, apa urgensinya Tugu Kujang yang akan dibangun KDM? Apakah benar-benar untuk rakyat?
demi mengharumkan budaya Sunda, atau hanya demi mengukir sebuah nama? Dan asal Kang Deddy tahu ya, Menara Haman tidak pernah selesai. Arogansi Fir'aun hanya melahirkan kehancuran. Tugu Kujang yang akan dibangun KDM mungkin akan menelan puluhan bahkan ratusan miliar. Tapi apakah Anda akan menutup mata dengan persoalan yang ada di Bogor? Kemacetan, banjir, sekolah rusak, jalan rusak, pengangguran, kemiskinan. Apakah Anda akan mengabaikan itu semua? Seperti halnya Fir'aun mengabaikan rakyatnya demi ambisi pribadi, apakah Anda akan mementingkan citra diri demi kesejahteraan rakyat? Mikir. Dikit-dikit dikaitkan agama ya. Cukup kritik apa saja pokok masalahnya dan sajikan data-data akurat. Dijawab sama si Eko. Katanya, daripada dikit-dikit dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul katanya kan. Nah, jadi gini loh. Kalau mengkritik ya mengkritik. Yang namanya mengkritik, tahap-tahap mengkritik itu kebijakan apa yang ingin dikritik gitu kan. Misalkan kebijakan A ini kebijakannya seperti ini, timbul dampak positifnya seperti ini, nah negatifnya seperti ini. Saya ingin gitu kan, bahwa dampak negatifnya ini kalau bisa dikurangin dengan, nah kalau namanya mengkritik memberi solusi, misalkan hal negatif dari kebijakan A gitu kan, apa hal negatifnya seperti ini, terus berikan solusi, bagaimana kalau misalkan seperti ini supaya apa hal negatif di kebijakan A ini berkurang gitu, setidaknya berkurang gitu, kalau nggak berhenti gitu ya, kalau nggak hilang. Nah itu baru namanya mengkritik gitu. Kalau si Eko Widodo ini udah nggak sepantas disebut pengkritik gitu ya, karena apa namanya ini malah lebih ke menyudutkan Kang Deddy Mulyadi gitu dan membangun narasi fitnah. Ditambah lagi beliau secara tidak langsung, secara harfiah menyebut Kang Deddy Mulyadi apa tidak beda jauh dengan Fir'aun gitu. Ya gimana ya, kalau masalah tentang Fir'aun ya, saya juga pernah belajar sejarah tentang Fir'aun ya. Ya memang gitu, Firaun memang pernah gitu ya meminta untuk dibuatkan sebuah menara. Tapi gini aja kenyataannya, kita lihat sampai nanti apakah betul menara ini apa namanya, apa Tugu Kujang di Bogor yang katanya ingin setinggi Monas ini betul dibangun apa tidak. Kalau misalkan tidak dibangun sama sekali, berarti berita ini hoax, bohong gitu ya. Apa dari apa data yang dibawa oleh Eko Widodo ini dari Liputan 6 dan ada Tribun News nih kayaknya. Soalnya dari logonya saya bisa lihat gitu ya, mirip dengan logo Tribun News. Tribun News dengan Liputan 6 bikin berita apa saingi Monas katanya, KDM ingin Tugu Kujang di Bogor. Terus mimpi Deddy Mulyadi bangun Tugu Kujang di Bogor minimal setinggi Monas. Nah, apa namanya, kita tidak tahu berita ini hoax atau fakta gitu kan. Tapi kalau misalkan ini fakta, lihat lagi ke depannya apakah betul dibangun atau tidak. Kalau misalkan tidak dibangun, berarti kata-kata KDM ini hanya sebuah ujaran bercanda gitu. Ya kan namanya juga apa namanya penyinyir ya. Penyinyir itu bisa aja gitu nyari celah buat bahan nyinyirannya gitu. Guys. KDM makin halu aja. Ini masih video yang barusan tadi ya. Cuman di sini apa diperlihatkan dari Metro TV gitu, dan berita ini masih hangat sekali gitu, masih baru banget. Karena Eko Widodo ini orang Jakarta, Gubernur Jakarta kan Pramono Anung. Nah di sini apa belum lama-lama ini Pramono Anung katanya kan akan bangun patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka, dan ini beritanya dari Metro TV, yang dimana Metro TV ini apa keadaannya apa namanya bukan media dari Jawa Barat gitu ya, setahu saya gitu. Metro TV ini medianya bukan berasal dari Jawa Barat gitu. Yang berarti ini apa namanya bukan buzzer gitu kan, maksudnya bukan buzzer tuh Metro TV ini nggak dibayar untuk bikin-bikin gitu kan. Ya ini emang apa namanya Metro TV aja gitu yang pengen memberitakan ini gitu, dimana beritanya itu Pramono Anung akan bangun patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka. Nah kenapa nggak kritik yang gubernur Anda sendiri aja gitu kan, gubernur Anda sendiri juga sama aja tuh mau membangun sebuah patung gitu. Patung kan bukannya sama kayak berhala ya. Kenapa nggak apa namanya mengkritisi si patung rasa berhala di Jakarta ini gitu kan? Gayanya pakai peci tapi yang dibangun berhala gitu kan? Pramono Anung tuh. Itu kan kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan saya jadi penyinyir Pramono Anung, tapi kan saya tidak menjadi penyinyir Pramono Anung. Kalau misalkan saya memiliki apa namanya nyali sehebat Eko Widodo ini ya, nyali Eko Widodo ini hebat loh. Beliau pernah menjadi tersangka penyebaran kasus hoax, sekarang malah menyerang gubernur
Jawa Barat gitu, yang dimana bukan gubernurnya beliau gitu. Beliau ini kan orang Jakarta. Pramono Anung akan bangun patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka. Nah, terus gimana gitu kan tentang masyarakat-masyarakat yang masih belum menerima pekerjaan di Jakarta? Kan pengangguran bukan cuma di Jawa Barat aja gitu kan. Di daerah lain juga banyak, entah di NTB, entah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Namanya pengangguran tuh tetap ada gitu. Cuman memang yang sekarang itu tertinggi ada di Jawa Barat. Ya wajar lah. Ya yang dilihat pemimpin kemarinnya gitu kan. Kang Deddy baru belum genap 1 tahun memimpin. Tapi kan setidaknya ada data yang mengucapkan bahwa pengangguran di di Jawa Barat menurun setelah dipimpin oleh KDM gitu. Yang berarti KDM itu yang mengurus tentang pengangguran itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa harus membangun patung Fatmawati? Bagaimana dengan masyarakat miskin di Jakarta gitu ya, di tempat Anda lahir gitu ya, wahai Eko Widodo, di tempat Anda tinggal gitu. Dan Anda sebagai masyarakatnya sendiri gitu, bagaimana dengan pengangguran yang ada di Jakarta gitu? Bagaimana dengan pajak-pajak yang makin menggila gitu kan di Indonesia ini gitu. Mulai dari pajak musik kondangan gitu kan, pajak tanah, terus ada yang bilang tanah itu bukan milik masyarakat gitu kan, bukan milik warga gitu kan. Kalau tanah itu sebenarnya milik ke pemerintahan. Nah, itu kan seharusnya patut dikritik dan dikritisi gitu. Kenapa cuma KDM aja gitu kan? Gubernur Anda sendiri juga sama aja kok, masih memiliki rencana membangun patung malahan kan. Kalau masih tugu ya itu berarti sebuah simbol gitu ya. Bukan berarti sama dengan Firaun gitu. Kalau Firaun kan menara yang dibangun, bukan tugu, beda loh. Aduh, emang ada-ada aja gitu ya kelakuan penyinyir KDM ini gitu. Eta si Taylor di si Teko nya gas cek nama meureun pang okeh na banget nya urang dengerin videona. Guys. KDM makin halu aja. Tiba-tiba mencuat ide di otaknya akan membangun Tugu Kujang di Bogor setinggi Monas. Gila nggak tuh? Mohon maaf Kang Deddy, di saat seluruh negeri sedang melakukan efisiensi, kok bisa-bisanya Anda terpikir untuk menghambur-hamburkan uang? Ambisi ini mengingatkan kita dengan kisah Firaun yang memerintahkan Haman untuk membangun sebuah menara yang menjulang ke langit demi mengabadikan arogansinya. Dalam surat Al-Qasas ayat 34, Firaun berkata kepada Haman, Ya Teko dengerin usianya Jawa Barat arek ngebangun naon kayaknya, arek ngebangun Tugu Kujang saluhur langit kayaknya, arek ngebangun patung maung segede gabannya. Siapa lain warga Jawa Barat cicing we siapa masalah efisiensi mah geus urusan lain, urusan sia nya, urusan pemerintah ge leuwih hidang dibandingkan sia nya. Pemerintah mah geus aya kajian nya, geus aya ieu geus mengerti samual. Sia mah ye mending kieu daripada sia ngeritik KDM, mending sia ngudag-udag gelang layangan nya. Udah gelang layangan geus sia geus meunang loba jualan geus sia. Tai ledik. Tenang. Buset gubernur aing ngebangun Tugu Kujang saluhur Monas disarwakeun jeung Firaun. Buset, jauh teuing kehead. Tai ledik. Otak sih jadi pusingnya. Jadi liar sih ya, jadi ripuh. Nyagi. Tuh. Pusing gitu. Ya kan saya bilang juga gitu. Eko Widodo ini bukan orang Jawa Barat gitu, bukan masyarakat Jawa Barat. Ngapain sih ngurusin Jawa Barat gitu ya. Nah, ini ada yang komen lucu nih. Dari akun TikTok Budak Prihatin. Antek-antek Anies kepanasan. Aduh, mohon maaf Pak Anies ya. Bukan saya yang bilang gitu ya. Cuman gimana masalah angin gitu ya, udah dibuatin belum KTP-nya gitu. Cek aing oge naon, boga gubernur konten teh manfaatna gede. Karasanya ayeuna kumarane aya warga Jawa Barat 62 orang sekarang kena tipu di Batam oleh mandor proyek, gajinya sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Mereka mengadukan masalahnya lewat media sosial dan akhirnya kena ke telinga KDM. KDM dengan cepat dan responsif menanggapinya. Ayeuna masalah geus beres, guys. KDM memang luar biasa. Mengerti keluh kesah warganya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak KDM. Semoga Bapak KDM diberikan panjang umur, berkah selalu.
Ini dari video ini ada yang komen nih. Ini dari akun Kang Adi nih ya. Komennya, harusnya para pekerja konstruksi ini lapor dulu ke anggota Dewan DPRD Provinsi. Jangan langsung ke gubernur, biar anggota dewan bisa merapatkan dan mengkaji permasalahannya dan dicarikan solusinya. Lalu jawaban dari seorang kreator ya, kreator video yang bikin video ini ya, si abang ini, dari Bang Budi ya, moal ditanggapi Nah, ya maksud, kalau kata saya mungkin maksud Kang Edi ini biar DPR tuh ada kerjanya gitu, biar gak nganggur terus gitu ya, bukan kerjanya rapat tidur gaji, bukan gitu. Setidaknya gitu para DPRD ini memiliki pekerjaan lah gitu ya, dikasih kerjaan gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kalau kata saya tetap ditanggapi untuk pertama kali mendengar gitu. Jadi ketika anggota dewan mendengar ada kasus seperti ini, mereka merapatkan, mengkaji, kaji, akhirnya sampai kasusnya udah tenggelam, udah nggak dipandang lagi, ya udah hilang gitu. Nggak ada solusi gitu ya, soalnya kerjaannya rapat gitu ya. Rapat ke Bali, hotel bintang 5, tidur pulang dapat duit. Rapat ke Bali, ke hotel bintang 5, nih gitu-gitu aja siklus anggota DPRD ini gitu. Soalnya ya dari dulu kerjaannya DPRD kan memang seperti itu gitu kan, hanya mewakilkan suara rakyat gitu. Jadi emang wajar lah kalau para mereka ini kerjanya cuma rapat. Cuman masalahnya yang mereka rapatkan ini nggak ada hasilnya gitu loh. Bukan nggak ada ya, mungkin ada, cuman nggak kelihatan gitu ya. Ya mungkin karena nggak dikontenkan seperti KDM atau seperti apa, saya tidak tahu. Karena saya bukan anggota dewan dan saya tidak memiliki teman yang memiliki jabatan anggota dewan gitu. Ya cukup sekian saja video kita kali ini ya. Sedikit sekali gitu ya video kita kali ini ya, karena durasinya panjang-panjang dan banyak juga ocehan saya gitu. Ya intinya kalau misalkan ada narasi saya yang salah, perkataan saya yang tidak enak di hati, atau data-data yang saya sampaikan itu salah, bisa ditegur lewat kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, panjang umur, rezeki yang lancar dan barokah. Saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.